Wang Lin, setelah diangkat menjadi Panglima Jenderal Iblis, Wong Lean baru saja tiba di kamp militer. Ketika wakil komandan dan beberapa orang lain mencoba mengintimidasi dia, ingin menempatkan dia pada tempatnya, Wang Lin segera melepaskan kekuatan dahsyat, kekuatannya yang bagai kilat mengejutkan dan menundukkan semua orang yang hadir. Sementara itu, di kamp lain di dalam kota monster kuno, Yao Jiu sedang mempersiapkan rencana rahasianya. Setiap malam pada momen spesial ketika bulan iblis memancarkan cahaya ungu, dia akan mengeluarkan kompas merah tua dan pil jiwa darah yang disegel dengan darah biru. Melalui ritual yang rumit, ia dapat memanfaatkan kekuatan pil jiwa darah untuk menjelajahi gua tempat tinggal Kaisar Abadi Qinglin. Namun, dia sudah gagal 4 kali. Setiap kegagalan telah memaksanya untuk meminum pil jiwa darah lainnya hanya untuk tetap hidup. Setelah kegagalan terakhirnya, Yao Jixia menyadari bahwa mengandalkan dirinya sendiri saja membuat kesuksesan hampir mustahil. Dia mulai mempertimbangkan untuk mencari bantuan, dan gambaran Wang Lin perlahan muncul dalam benaknya. Mungkin bekerja sama dengan Wang Lin adalah kunci untuk mencapai tujuannya di dalam kota monster kuno. Selain dirinya, ada 2 orang kultivator lain dari luar. Yang satu masih dalam tahap transformasi jiwa awal, terlalu lemah untuk berguna. Yang lainnya adalah Wang Lin, lelaki yang pernah bertahan dari 10 serangan tinju penghancur dari seorang jenderal iblis. Kekuatannya tidak dapat disangkal. Namun Yao Ji tahu satu hal dengan baik. Wang Lin bersikap dingin dan acuh tak acuh kecuali jika diberi cukup manfaat. Dia tidak akan pernah bertindak. Setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk mendekatinya secara langsung. Pada saat itu, Wang Lin sedang bermeditasi ketika ia tiba-tiba menerima transmisi suara roh primordial dari Yao Ji. Dia mengundangnya untuk bertemu di Drum Mountain, 1000 mil dari perkemahan pada tengah malam. Wang Lin tidak menanggapi. Dia hanya terus berkultivasi. Ketika waktu yang ditentukan tiba, Yoji menunggu sepanjang malam. Saat fajar menyingsing, Wang Lin masih belum muncul. Ekspresinya berubah dingin. Dengan mendengus pelan, dia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan terbang langsung menuju perkemahannya. Dia melewati formasi pertahanan dengan mudah, tiba di depan kediaman Wang Lin. 13. Penjaga di pintu, segera berdiri untuk menghalanginya, tetapi Yao Jisu mengangkat tangannya dan gelombang cahaya darah membekukannya di tempat. Para prajurit iblis di dekatnya mengepungnya, tetapi Yao Jiu memperluas cahaya darahnya hingga mencakup radius 100 yang, menghalangi semua orang, katanya dingin. Aku punya urusan pribadi yang harus dibicarakan dengan Komandan Wang. Tepat saat ia hendak menerobos masuk, angin sepoi-sepoi bertiup dari loteng. Cahaya darah di sekelilingnya berkedip-kedip dengan keras dan 13 mendapatkan kembali kebebasannya. Menerima transmisi suara rahasia dari Wang Lin, 13 diam-diam kembali ke tempat duduknya. Dari dalam, suara Wang Lin yang tenang namun dingin terdengar. Jika kau tidak punya alasan yang pantas untukku, aku tidak akan sopan, menahan amarahnya. Yo menuntut untuk tahu mengapa ia membatalkan janji temu mereka. Wang Lin menjawab dengan dingin, mengapa aku harus pergi? Kata-katanya tercekat di tenggorokannya. Menyadari impulsifnya, ia menarik napas, meminta maaf, dan menjelaskan bahwa ia datang untuk mencari bantuannya. Ia membutuhkan Wang Lin untuk menghancurkan formasi kuno yang kuat. Namun Wang Lin langsung menolak, mengatakan ia sedang sibuk dengan urusan penting. Namun, Yao Jixia sudah siap. Ia menawarkan tawaran yang menggiurkan. Ia tahu bahwa setelah mencapai tahap transformasi jiwa akhir dan mengincar tahap ascendan, Wang Lin membutuhkan giok abadi dalam jumlah besar. Ia berjanji akan menyediakan semua giok abadi yang dibutuhkannya hingga tahap ascendan awal. Tawaran ini langsung menyentuh kebutuhan Wang Lin. Jika ia memiliki cukup giok abadi, ia dapat maju dengan bebas tanpa khawatir. Meskipun tergoda, ia tetap tenang dan bertanya tentang formasi tersebut. Yao menjelaskan bahwa setelah diaktifkan, formasi tersebut akan menampilkan roda reinkarnasi, dan di dalamnya terdapat 18 segel pembatas.
Ia hanya bisa mematahkan yang ke-11. Dengan bantuan Wang Lin, ia yakin mereka dapat mematahkan semuanya. Namun ia menyembunyikan kebenaran yang paling penting. Formasi itu sangat mematikan. Begitu prosesnya dimulai, itu menjadi ujian hidup dan mati. Sukses berarti masuk. Gagal berarti mati. 4 kegagalan sebelumnya telah merenggut nyawanya. Ia bertahan hidup hanya karena pil jiwa darah. Wang Lin merasakan tipuan, tetapi daya tarik giok abadi terlalu kuat. Ia tidak langsung setuju. Ia mengatakan ia membutuhkan waktu, 4 bulan, untuk memutuskan. Ishi tidak senang. Ia sudah merendahkan dirinya, dan menawarkan imbalan yang sangat besar. Namun, ia tahu bahwa tanpa Wang Lin, ia harus menunggu hingga mencapai tahap naik, yang bisa memakan waktu lama. Rahasia tempat itu tidak boleh dibocorkan kepada roh-roh monster asli. Jika tidak, itu akan membawa bencana. Setelah berpikir dengan saksama, ia menyadari bahwa Wang Lin adalah satu-satunya yang bisa membantunya. 4 bulan pertimbangan jelas merupakan cara tawar-menawarnya. Jadi ia bertanya langsung, apakah kau menginginkan lebih banyak giok abadi atau harta sihir atau teknik kultivasi? Ia memberitahu ayahnya, leluhur darah, memiliki sebuah gua yang penuh dengan giok abadi yang tak terbatas. Ia bisa memberinya token rune darah, yang memungkinkannya untuk mengambilnya dengan bebas. Setelah meninggalkan negeri roh monster, meskipun begitu, Wang Lin masih tidak setuju. Ia mengatakan bahayanya tidak diketahui dan ia membutuhkan waktu. Ketika ia bertanya berapa lama, ia menjawab dengan tenang, 3 bulan. Jawaban itu benar-benar membuat Yao Ji marah. Ia mengeluarkan sebutir lilin, nadanya dingin. Ini adalah tawaran terakhir. Jika kau setuju untuk ikut denganku dalam 3 hari, barang ini akan menjadi milikmu. Jika tidak, masalah ini berakhir di sini. Tatapan mata langsung tertuju pada benda aneh itu. Ia bertanya, apa itu? Yaisa mencibir. Ini ciptaan unik ayahku, pil jiwa darah, jelasnya dingin. Pil itu bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk menghubungkan roh primordial dan esensi darah seseorang dengannya dalam krisis fana. Bahkan jika tubuh dan jiwa hancur, pil itu dapat menggantikan kematian, memberikan kelahiran kembali sekali lagi. Mendengar efek surgawi seperti itu, ekspresi Wang Lin akhirnya berubah. Ia mengambil pil lilin itu, merasakan rune di atasnya, berdetak seirama dengan jantungnya. Rasanya seperti darahnya sendiri beresonansi dengan pil itu. Setelah hening sejenak, Wang berkata, berikan aku giok abadi dulu. Tanpa ragu, Yao Ji melemparkan sebuah tas penyimpanan kepadanya. Mereka sepakat untuk bertemu lagi dalam 3 hari di Gunung Drum. Setelah ia pergi, Wang Lin menatapnya. Dalam pikirannya yang mendalam, kepatuhannya yang mudah membuatnya curiga, terutama tentang pil jiwa darah yang tak ternilai itu. Dengan keraguan yang berputar-putar di hatinya, Wang Lin mengeluarkan bendera jiwanya, memanggil roh Taoito dari planet yang menantang surga untuk bertanya tentang leluhur darah dan pil jiwa darah. Taoido memastikan bahwa leluhur darah adalah salah satu makhluk terkuat di planet ini dan pil jiwa darah adalah harta karun yang berada di peringkat 3 teratas di semua planet yang menantang surga. Ia juga memberi tahu Wang Lin cara membedakan pil asli. Setelah mengujinya, pil Wang Lin sangat cocok, tetapi kesempurnaan itu sendiri membuatnya waspada. Kemungkinan itu jebakan, tiruan yang dibuat oleh leluhur darah. Metode identifikasi yang disebut-sebut terlalu terkenal, terlalu tersebar luas, dan pasti palsu. Metode yang sebenarnya hanya bisa diketahui oleh leluhur darah itu sendiri dan putrinya, Yao Jiu. Dengan demikian, pil di tangannya kemungkinan besar palsu dan mematikan. Menyadari hal ini, tatapan Wang Lin menjadi dingin. Jika Yao Jiwi berniat menyakitinya, ia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ia telah bertahan ratusan tahun di dunia kultivasi yang kejam. Kecerdasan dan wawasannya jauh melampaui orang biasa. Memeriksa tas penyimpanan, ia memastikan bahwa jumlah giok abadi cukup untuk mendorongnya ke tahap transformasi jiwa akhir. Tanpa ragu, ia mulai menyerapnya sekaligus. Hari-hari berlalu dengan cepat.
Wang Lin tiba di Gunung Drum sesuai kesepakatan. Yaisa tampak tenang, tetapi kecemasan berkelebat di matanya sampai ia melihatnya tiba. Ia segera mulai mengatur formasi, lalu mengeluarkan kompas merah tua. Keduanya melangkah ke dalam cahaya darah dan menghilang. Setelah teleportasi singkat, mereka tiba di alam aneh yang menyerupai langit berbintang mini. Tidak ada langit atau bumi, hanya jalan berliku yang menggantung di kehampaan. Mereka berdiri di atas panggung besar yang dipenuhi rune kuno. Yaoisa menjelaskan bahwa mereka perlu bermeditasi dan memahami niat batin mereka untuk mendapatkan tanda kualifikasi sebelum melangkah ke jalan menuju binatang yang dihormati. Wang Lin mendekat, mengamati jalan itu dengan saksama, dan tercengang. Itu sama sekali bukan jalan. Itu adalah tubuh raksasa makhluk yang tak terbayangkan, binatang yang dihormati. Dalam semua ingatan Dewa Kuno Tusi, ia belum pernah melihat makhluk seperti itu. Rasa ingin tahu Wang Lin semakin dalam saat mereka bermeditasi. Sebuah kekuatan misterius berkumpul di atas panggung, diam-diam menyelimuti Yao Ji. Cahaya keemasan memancar dari dahinya, dan ketika ia membuka matanya, 3 guratan rune emas bersinar di dalam pupilnya, memancarkan tekanan yang luar biasa. Wang Lin merasakan bahwa kekuatan itu bukan berasal darinya, melainkan dari rune itu sendiri. Kemudian, ketika energi yang sama menyelimutinya, ia memasuki kondisi yang mendalam, ia memadatkan jejak kehidupan di telinganya dan samar-samar mendengar kata-kata, "Aku Qing Lin." Ketika ia membuka matanya, 6 guratan rune emas muncul di pupilnya, jauh lebih kompleks daripada Yao Ji. Kini, ketika ia menatapnya, aura menindas yang sebelumnya ia miliki telah hilang. Sebaliknya, ia merasakan sedikit rasa superioritas dan segera mengalihkan pandangan, mendesaknya untuk maju. Di depan berdiri panggung lain dengan patung batu setinggi 3 yang. Ini adalah segel pertama. Yao berkata, biar aku yang menanganinya. Ia melompat maju. Rune emas berkilat di matanya. Patung itu bergetar hebat, tetapi ia mengeluarkan jimat giok merah darah, yang berubah menjadi sinar darah dan langsung menahan patung itu. Wang Lin diam-diam terkesan. Kekuatan patung itu setara dengan seorang kultivator transformasi jiwa tingkat awal. Namun, ia menaklukkannya dengan mudah. Beberapa hari kemudian, mereka mencapai platform ketiga. Patung di sana tampak serupa, tetapi memiliki mata ketiga yang setengah tertutup. Kali ini, Yao Jia berkata dengan dingin. Kau saja. Wang Lin mengamati patung itu. Seluruh tubuhnya terbungkus lapisan segel pembatas. Ia membentangkan bendera jiwanya, melepaskan batasan tak terhitung yang berputar-putar seperti badai. Ketika mata ketiga terbuka, seberkas sinar keemasan melesat keluar, dan Wang Lin akhirnya melihat 2 guratan rune tersembunyi di dalamnya. Ia menyemburkan esensi darah untuk memperkuat batasannya dan dalam 2 tarikan napas menghancurkan pertahanan patung itu. Saat patung itu runtuh, sebuah rune emas beterbangan. Wang Lin dengan cepat menelusuri rune 2 guratan itu di udara. Rune itu menyatu dengan rune yang terbang dan bersinar terang. Tanpa ragu, ia menambahkan guratan ketiga. 3 guratan yang menyatu, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ekspresi Yao Jiwi berubah drastis. Ia mundur, membakar banyak sekali batu giok darah untuk memadamkan cahaya keemasan itu. Wajahnya menggelap, niat membunuh terpancar di matanya. Wang Lin dengan tenang menghunus pedang abadinya, nadanya tenang. Rune itu lepas kendali. Itu tidak disengaja. Yao Jishu mengepalkan tinjunya, memaksa dirinya untuk tetap tenang. Di dalam hati, Wang Lin tercengang. Rune 3 guratan itu jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Jika ia mengumpulkan semua rune 18 lapis, kekuatannya tak terbayangkan. Dengan bantuannya, mereka akhirnya memasuki gua kediaman Kaisar Abadi. Namun di sana, roh penjaga telah menunggu. Untuk masuk, mereka harus menahan 3 serangan ki pedang. Kegagalan berarti kematian. Yaoisa mengusulkan, kau yang menerima serangan pertama. Aku akan mengambil 2 yang terakhir. Wang Lin menerima. Dan ketika pedang ki pertama datang,
ia bertarung dengan sengit, seolah mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun sebenarnya, ia membiarkan pedang Qi melukainya dengan parah. Darah menyembur dari bibirnya saat ia jatuh dari panggung dan menghilang ke dalam kehampaan. Persis seperti yang Yao Ji harapkan. Karena yakin ia telah mati atau lumpuh, ia tak lagi takut padanya. Menggunakan jimat giok merah darah dan seni rahasia ayahnya, ia bertahan dari kunci pedang kedua dan ketiga. Meskipun terluka parah, ia berhasil masuk. Hatinya membumbung tinggi. Ia percaya harta karun Kaisar Abadi akhirnya menjadi miliknya. Namun, tepat ketika ia mulai menyembuhkan luka-lukanya, tepat di saat ia lengah, Wang Lin tiba-tiba muncul kembali.